Apa itu Ombudsman? Ombudsman adalah sebuah lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Menyadari akan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia yang belum baik, berbelit, dan cenderung tidak profesional, maka pada masa Presiden Gus Dur dibentuklah lembaga khusus untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu Komisi Ombudsman Nasional. Kemudian setelah melihat pentingnya tugas pengawasan ini, lembaga tersebut diperkuat menjadi Ombudsman Republik Indonesia melalui undang-undang. Dibentuknya Ombudsman bertujuan untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera. Dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Juga untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari maladministrasi. Ombudsman berasal dari bahasa Skandinavia kuno yang berarti perwakilan. Akar kata ombudsman berasal dari kata umbud atau ombud yang artinya proksi atau wali amanat atau attorney yang berarti pengacara. Di berbagai negara, ombudsman dipandang sebagai kuasa hukum yang membela, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, saat ini di seluruh dunia ada 170 ombudsman yang tergabung dalam International Ombudsman Association. Pelayanan publik yang diawasi oleh ombudsman mencakup dua kategori. Yang pertama adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta badan hukum milik negara. Dan yang kedua adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh badan hukum swasta atau perorangan yang sumber pendanaannya berasal dari APBD atau APBN baik sebagian maupun keseluruhannya. Lingkup pelayanan publik itu apa saja ya? Ternyata ada banyak sekali lingkupnya. Salah satunya adalah penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, perizinan, sertifikasi, administrasi kependudukan, informasi, jaminan sosial, penyaluran bantuan sosial, pasokan listrik dan air bersih, transportasi dan infrastruktur, lingkungan hidup. Halo teman-teman, yuk mari kita simak apa saja tugas dan fungsi dari Ombudsman Republik Indonesia. Tugas dari Ombudsman Republik Indonesia adalah menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. Lalu, menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. Setelah itu, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya, serta lembaga kemasyarakatan maupun perorangan. Lalu, membangun jaringan kerja. Setelah itu, melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan juga melakukan tugas fungsi lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Lalu apa sih fungsi dari Ombudsman Republik Indonesia itu? Fungsi dari Ombudsman yaitu mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara maupun pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang termasuk dalam badan usaha milik negara, serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Lalu bagaimana tanda-tanda terjadinya maladministrasi? Layanan yang tidak sesuai dengan standar yang ada itu merupakan juga maladministrasi. Begitu juga jika ada pelayanan yang tidak sesuai dengan urutan ataupun antrian. Misalnya mendahulukan yang di belakang atau dengan cara diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Itu juga merupakan maladministrasi. Jadi bayangkan semua warga negara yang harusnya diperlakukan sama oleh pejabat publik dalam rangka pelayanan publik ternyata mendapat perlakuan yang berbeda dengan sebab-sebab yang tidak jelas, dan itu adalah maladministrasi. Juga apabila ada petugas yang melakukan pungutan di luar ketentuan, pungutan liar, rent seeking, atau bahkan korupsi, itu juga merupakan bentuk maladministrasi.
Saudara Ombudsman Republik Indonesia menyatakan ada maladministrasi yang dilakukan pimpinan KPK dan sejumlah pimpinan lembaga dalam alih status 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara atau ASN. KPK diminta segera menetapkan 75 pegawai tak lulus tes wawasan kebangsaan menjadi ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021. Soal 75 pegawai KPK yang ditetapkan tak lulus tes wawasan kebangsaan memasuki babak baru. Setelah Ombudsman Republik Indonesia menetapkan adanya maladministrasi dalam proses pegawai KPK dialihstatuskan menjadi aparatur sipil negara. Ketua Ombudsman memberi saran kepada Presiden untuk bertindak. Saran yang kita sampaikan kepada Presiden agar temuan maladministrasi yang didapati oleh pemeriksaan Ombudsman ini bisa ditindaklanjuti dan diambil langkah-langkah selanjutnya. Adapun alasan terjadinya maladministrasi diungkapkan Komisioner Robertus Naendi Jaweng. Bahwa harmonisasi itu levelnya adalah pada level JPT sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM dan kelaziman yang terjadi selama ini. Tapi untuk proses penyusunan Perkom ini, harmonisasi terakhir itu dihadiri oleh para pimpinan lembaga. Yang menyusun dan menandatangani berita acara itu bukan mereka yang hadir, bukan para pimpinan lembaga, tapi justru mereka yang tidak hadir. Sekali lagi, mereka yang tidak hadir, yaitu adalah Kepala Biro Hukum KPK, dan Direktur Pengundangan. Berikutnya, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Merah Putih Selasa siang menggelar aksi demo depan gedung KPK Jakarta untuk mendukung lembaga anti rasuah tersebut untuk tetap kuat memberantas korupsi di tanah air. Forum Mahasiswa Merah Putih Selasa siang menggelar aksi demo depan gedung KPK Jakarta. Para mahasiswa meminta lembaga anti rasuah tersebut tetap menjalankan pemberantasan korupsi Indonesia dan tidak terganggu dengan isu-isu terkait tes wawasan kebangsaan atau TWK. Koordinator aksi mahasiswa mengatakan ini sebagai dukungan mahasiswa kepada KPK untuk tetap kuat memberantas korupsi serta merangkul 75 pegawai yang tidak lulus TWK sebagai langkah pemberantasan korupsi. Dari paparan alasan tersebut, maka Ombudsman merekomendasikan kepada pimpinan KPK, Ketua Badan Kepegawaian Negara, dan Presiden Joko Widodo untuk mengalihstatuskan para pegawai tak lulus tes wawasan kebangsaan menjadi aparatur sipil negara. Terima kasih. Sebagaimana yang kemudian kita baca dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang kemudian kita cermati dari pernyataan Presiden, dan terutama Ombudsman, sebagaimana yang kemudian ditemukan dalam proses pelaksanaan asesmen, maka terhadap 75 pegawai KPK tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021. Komisioner Ombudsman RI atas rekomendasi Ombudsman, KPK menyatakan tengah mempelajari putusan lembaga tersebut. Perlu kami sampaikan juga bahwa yang pasti sampai hari ini KPK tidak pernah memberhentikan terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN. Saat ini kami masih fokus pada proses pendidikan bela negara terhadap 18 pegawai KPK yang rencananya nanti tanggal 22 Juli akan dibuka kegiatan dimaksud. Terkait dari rekomendasi Ombudsman, selanjutnya tentu KPK sebagai lembaga negara yang taat hukum, kami akan menghormati setiap putusan hukum dan KPK akan memberitahukan kepada publik lebih lanjut terkait dengan hal ini.